Lanjut nomor 11. Matriks A dengan entry bulat, maksudnya bilangan bulat ini ya, dan berukuran 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 1 2 2 2 dari kanan ya, menghasilkan matriks yang semua entry-nya bilangan prima. Jika determinan dari matriks A juga bilangan prima, maka nilai minimum dari determinan A adalah. Nah, sekarang kita buat dulu notasinya ya. Matriks A, berarti kita buat sini ya, matriks A. Nah, itu ya. Dengan entry bilangan bulat ya dan berukuran 2 kali 2. Berarti ya, A ini adalah bilangan bulat ya. Nah, ini nih. Nah, ini itu bilangan bulat. Nah, matriksnya. Berarti kita akan punya A itu sama dengan, kita misalkan ya, 2 kali 2 berarti A, B, C, D. Nah, gitu ya. Nah, matriks A 2 kali 2, entry-entrynya A, B, C, D. Nah, berarti A, B, C, dan D itu adalah bilangan bulat. Nah, gitu ya, bilangan bulat. Kemudian dikalikan dengan matriks. Nah, berarti matriks A itu dikali dengan, nah ini ya dikali ya. Hapus dulu ya. Nah, dikali dengan, apa katanya? Matriks 1, 2, 2, 2. Ah, gitu ya. Sama dengan menghasilkan matriks yang semua entry-nya bilangan prima. Nah, misalkan B saja ya. Nah, berarti kalau hasilnya B, B itu berarti sama ordonya 2 kali 2. Ya, kita misalkan ininya entry-entrynya EF, GH. Nah, menghasilkan matriks yang semua entry-nya bilangan prima. Nah, berarti EF, GH itu adalah EF, GH itu bilangan prima. Ah, gitu ya. Prima. Nah, jika determinan dari matriks A, nah kita punya matriks A, determinannya berarti determinannya seperti ini ya notasinya. Sama dengan, berarti rumus determinan kan apa? Rumusnya kan gini. Nah, A, B, C, D. Nah, berarti sama dengan kali silang-silang ini ya. Nah, cara praktisnya. Jadi AD ya, AD dikurangi BC. Nah, itu adalah bilangan prima. Nah, berarti ini sama saja bilangan prima katanya gitu ya. Maka nilai minimum determinan A. Nah, berarti kita akan mencari nilai determinan A ini berapa sih minimum-minimumnya. Baik, nah sekarang kita lihat dulu ke soal. Kita uraikan yang ini dulu ya. Baik. Nah, ini kan A kali matriks 1, 2, 2, 2. Nah, A-nya kita rubah seperti ini. Jadi, A-nya diganti ini ya. Jadi, A, B, C, D ya. Dikali, ini kan 1, 2, 2, 2. Nah, itu sama dengan ini. E, F, G, H. Ah, ya gitu. Ini kan A, ini B-nya gitu kan. Nah, kita kali. Nah, ingat aturan perkalian matriks. Baris dikali kolom. Nah ini dulu baris pertama dulu dikali kolom pertama. Jadi A kali 1 berapa? 1A atau A ya. B kali 2, 2B. Nah itu. Kemudian A kali 2, iya 2A. B kali 2 tambah 2B. Nah, yang baris kedua sekarang. C kali 1 berarti C ya. D kali 2, 2D. Nah, C kali 2, 2C. D kali 2, 2D. Nah, kurung tutup sama dengan EF, GH. Nah, gitu. Nah, ingat, misalkan di sini ada dua matriks ya yang sama dengan, nah maka entry-entry yang seletak ya itu akan sama nilainya. Jadi entry-entry yang seletak atau bersesuaian akan nilainya sama. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nah, maksudnya begini. Nah, kita lihat dari belakang dulu ya biar mudah. Nah, di sini kan ada 2A itu bersesuaian dengan F. Berarti 2A ditambah 2B itu sama dengan F. Nah, itu kan. Nah, ini sama ini bersesuaian.
Nah, kemudian yang kedua ini 2C ya. Kita kasih space dulu ini ya untuk coret-coretan. Kemudian ada 2C ditambah 2D itu sama dengan apa ini? H. Nah, H gitu ya. Nah, kemudian yang ini A ditambah 2B. Nah, itu sama dengan berapa? Iya, E. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini C ditambah 2D. Nah, itu sama dengan G. Nah, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cari lagi. Tapi sebelumnya kita buat garis dulu ya, biar tidak bercampur. Oke, sekarang kita perhatikan ini, bilangan prima. Nah, kan di soal disuruhnya nanti akan menghasilkan bilangan prima. Nah, kita misalkan bilangan prima itu kita tahu ya, bilangan prima itu ada apa saja? Ada 2, 3, 5. Nah, kita misalkan yang paling kecil aja 2, kan disuruhnya yang minimum, berarti 2. Berarti misalnya F itu sama dengan 2. Ah, gitu ya. Berarti kita masukkan. Jadi sama dengan 2. Ah, kan F-nya 2. Berarti ini kita keluarkan 2-nya. Jadi 2, ini A ditambah B. Nah, kenapa dikeluarkan? Ya kalau kita hitung, kita masukkan nih. 2A, ini 2B, kan hasilnya sama. Tujuan dikeluarkan agar A dan B-nya kita bisa hitung hasilnya. Jadi, A ditambah B itu sama dengan 2 dibagi 2. Ah, gitu ya. Kan ini pindahkan sini. Jadi, A ditambah B itu sama dengan 1. Ya, 2 bagi 2, 1. Ini juga sama. 2C tambah 2D sama dengan H. Nah, H-nya ini kita misalkan 2 juga. Nah, berarti ini misal H-nya itu sama dengan 2 juga. 2 kan bilangan prima. Nah, berarti kita hanya 2 ya, berarti 2 sama dengan, nah ini 2, ini kan C ditambah D. Ah, berarti C ditambah D itu sama dengan 2 dibagi 2, berapa? 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ini, A tambah 2B sama dengan E. Nah, kita ingat, 2B ini itu adalah hasil dari 2 kali B. Berarti B-nya ada berapa? Ada 2. Berarti sama saja dengan A ditambah B tambah B. Nah, kan gitu kan? Sama dengan E. Nah, ingat, A tambah B kan nilainya berapa ini? 1. Nah, berarti ganti 1. Ganti. Jadi 1 ya, 1 ditambah B, A sama dengan E. Nah, ini kita simpan. Nah, ini juga sama. C, 2D itu kan sama saja dengan 2 kali D. D-nya ada 2. Ah, berarti tambah D tambah D. Nah, gitu kan? Sama dengan G. Nah, ingat, C tambah D kan nilainya 1. Berarti 1 tambah D sama dengan G. Nah, ini G ya, bukan 9, G. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Menyimpulkan ini. Gitu ya. Jadi, agar E dan G itu adalah bilangan prima, ya, maka kemungkinannya ada 2. Ya. Yang kemungkinan pertama ya, itu adalah B itu sama dengan D itu sama dengan 1. Loh, kok bisa? Coba kita masukkan 1 di sini. B-nya 1 ya. 1 tambah 1 berarti 2. 2 kan bilangan prima. Nah, berarti kemungkinan 1 ini. Kemudian kemungkinan kedua, B itu sama dengan D. Itu sama dengan bilangan genap. Nah, kok bisa? Bisa, coba aja. Bilangan genap kan ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Coba tambah. 1 tambah 2, kan 3. 3 bilangan prima bukan? Bilangan prima. Nah, oke, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi di sini ada 2 kasus ya. Kasus pertama, kita buat pemisah dulu ya. Nah, untuk kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama atau kasus yang pertama itu B itu sama dengan D sama dengan 1. Nah, jika B sama dengan D sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kita lihat di sini. B sama dengan 1, misalnya kita lihat di sini ya. Ini kan kita tahu A tambah B sama dengan 1, berarti A tambah B
sama dengan 1. Nah, B-nya 1. Nah, kita masukkan. Berarti A tambah 1 sama dengan 1. Berarti apa yang terjadi? A sama dengan 1 kurangi 1, 0. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ini, D-nya misalkan 1. Berarti C itu ditambah D kan sama dengan 1. Ya, D-nya 1. Berarti C tambah 1 sama dengan 1. Berarti C sama dengan 0. 1 kurangi 0. Nah, berarti disimpulkan. Berarti A itu sama dengan C sama dengan 0. Nah, yang terjadi ini, maka matriks A itu sama dengan, nah lihat sini matriks A kan ini A, B, C, D. A-nya berapa? A-nya 0 berarti 0. B-nya berapa? B-nya 1. C-nya berapa? C-nya 0. D-nya 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung determinannya. Jadi, determinan itu dari A itu sama dengan, nah determinan kan rumusnya AD kurangi BC. Nah, atau kita silang saja deh biar mudah. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berarti 0 dikali 1 dikurangi 1 kurangi 0. Berarti sama dengan 0. Nah, ini hasil ini itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena masa 0 minimal-minimalnya. Nah, di opsinya juga tidak ada 0 kan? Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk kemungkinan kedua atau kasus kedua ya. Kasus kedua itu sama dengan B ya, maksudnya B itu sama dengan D, itu sama dengan bilangan apa? Bilangan genap. Nah, kita tahu bilangan genap itu dinotasikan dengan 2 kali N ya, atau 2 kali M lah. Berarti kita misalnya untuk B itu sama dengan 2M ya. Kemudian D itu sama dengan 2N. Nah, gitu misalkannya. Nah, kemudian kita mencoba memasukkan ke dalam persamaan ini ya. Sini kan A ditambah B itu sama dengan 1. Nah, B-nya sama dengan 2M. Berarti A ditambah 2M sama dengan 1. Berarti nilai A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 1 dikurangi 2M. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang D di sini. D-nya kita substitusikan jadi 2N. Jadi C itu ditambah D itu ya dari sini ya sama dengan 1 ya, berarti C ditambah 2N sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 dikurangi 2N. Nah, sudah ketemu ya A dan C. Berarti kita masukkan. Caranya sama seperti atas. Berarti A itu sama dengan, nah matriks A kan A nilai A-nya berapa di sini? Nah, A-nya 1 kurangi 2M, berarti masukkan ya. 1 dikurangi 2M. Nah, itu ya. Kemudian B-nya. B ini. B berarti nilainya 2M. Berarti 2M di sini. Kemudian C. Nilai C-nya berapa? C-nya ini. 1 kurangi 2N. Itu 2N. Nah, D-nya. D-nya ini 2N. 2N. Nah, kemudian kita kurung tutup. Nah, kemudian kita apa kan? Iya, betul. Cari determinannya ya. Jadi, determinan dari A. A sama dengan, agar mudah diapakan? Ya, kali silang saja gini ya. Nah, gitu ya. Kita hitung. Berarti ini dulu ya. 2N ya. Berarti 2N ya dikali 1 kurangi 2M. Kurung tutup dikurangi. Nah, ini 2M dikali 1 kurangi 2N. Nah, kita hitung. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya, ini aja. Nah, air mancur aja. Nah, ini juga sama. Nah, kita hitungnya pelan-pelan ya. 2N kali 1 berarti 2N. 2N dikali negatif 2M berarti negatif 4MN. Nah, gitu ya. Ini negatif 2M dikali 1 berarti negatif 2M. Negatif dikali negatif 2M maksudnya dikali negatif 2N. Ya. Jadi positif kan? 4MN. Nah, itu sama dengan, nah apa yang bisa dicoret? Ya, dicoret itu adalah yang sama ya. Ini kan negatif 4MN ditambah 4MN berarti habis. Habis. Berarti sisanya 2N dikurangi 2M. Nah, atau kita sederhana, maksudnya kita keluarkan angka 2-nya ya. Jadi 2N dikurangi M. Nah, gitu ya. Nah, dari sini ya. Jadi
agar determinan A itu prima, maka determinan A itu paling kecil adalah 2. Ya. Itu saat N kurangi M-nya itu adalah 1. Nah, jadi jawabannya adalah 2 ya, A. Ah,